Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada pembelajaran bahasa Arab kelas 10 peminatan semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 oleh Muhammad Nuaim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang taksimul kalimah. Pembagian kata dalam bahasa Arab. Sebelum kita mempelajari pembagian kata dalam bahasa Arab, kita mengenal beberapa istilah baik itu dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab dinamakan kalimah. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab disebut kalam atau jumlah. Kata benda dalam bahasa Arab dinamakan ismun atau isim. Kata kerja dalam bahasa Arab dinamakan fi'lun atau fi'il. Kata fungsi atau tugas dalam bahasa Arab disebut harfun atau huruf. Kalimat atau kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Yang pertama, ismun, kata benda. Yang kedua, fi'lun atau fi'il, kata kerja. Yang ketiga, harfun, huruf, kata fungsi. Jadi, kalimat dalam bahasa Arab atau kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, isim, kata benda. Yang kedua, fi'lun atau fi'il, kata kerja. Dan yang ketiga adalah harfun, kata fungsi. Ismun atau isim yaitu kullu kalimatin tadullu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au ayyi syai'in akhar. Jadi, isim yaitu setiap kata yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau yang lainnya. Kita bahas yaitu tentang isim. Yang pertama, contohnya yaitu insan atau manusia. Ini contoh dari isim atau kata benda. Contohnya Khalid, Aisyah, Laila, Fatimah. Ini yang dari contoh manusia atau insan. Yang kedua, hayawan. Ini juga contoh dari ismun atau isim. Baqarah artinya sapi, fil, gajah, namlun, semut, asad, singa, qittun, kucing. Ini juga termasuk contoh dari isim. Yang ketiga, nabat, tanaman. Ini juga termasuk kata benda atau ismun. Contohnya, syajarah, tumbuh-tumbuhan, zahrah, bunga, basol, bawang, filfil, lombok. Ini juga termasuk isim dari
nabat atau tanaman. Selanjutnya, jamad atau benda mati itu juga termasuk isim. Contohnya, maktab, meja, qalam, pena, saburah, papan tulis. Selain itu, ada kata tempat, makan. Contohnya, masjid, masjid, madrasah, sekolah, baitun, rumah. Selanjutnya, zaman atau waktu. Ini juga zaman, waktu termasuk kata, benda atau ismun. Contohnya, zaum atau hari, sobah, pagi hari, lail, malam hari, nahar, siang hari. Yang terakhir dari contoh isim yaitu kata sifat. Shaghir, kecil, kabir, besar, jahil, bodoh, mahir, pandai. Selanjutnya kita membahas tentang fi'lun atau fi'il, yaitu kullu kalimatin tadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Artinya, setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan pada waktu-waktu tertentu. Fi'il terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fi'il madhi atau masa lampau. Yang kedua, fi'il mudhari' atau masa sekarang. Yang ketiga, fi'il amr atau kata perintah. Contohnya dari fi'il madhi yaitu kataba at-talib ad-darsa. Siswa itu telah menulis pelajaran. Kata telah inilah yang menunjukkan masa lampau, yaitu fi'il madhi. Kataba at-talib ad-darsa. Siswa itu telah menulis pelajaran. Qara'a Ahmad al-kitaba. Ahmad telah membaca buku. Kata telah ini juga termasuk fi'il madhi, masa lampau, artinya sudah dilakukan. Ahmad telah membaca buku. Contoh dari fi'il mudhari' selanjutnya, yaktubu at-talib ad-darsa. Siswa itu sedang atau akan menulis pelajaran. Masa sekarang yaitu sedang atau akan menulis. Yaktubu di sini termasuk fi'il mudhari' yaitu masa sekarang. Yaqra'u Ahmad al-kitaba. Ahmad sedang atau akan membaca buku. Ahmad sedang di sini yaqra'u termasuk fi'il mudhari' masa sekarang. Selanjutnya fi'il amr, kata perintah, uktub ad-darsa. Tulislah. Kata tulislah di sini yaitu kata perintah. Uktub ad-darsa, tulislah pelajaran. Iqra al-kitab. Bacalah buku. Tulislah, bacalah. Ini termasuk fi'il amr. Yang ketiga, pembagian kalimat yang ketiga yaitu harfun. Kullu kalimatin laisa laha makna illa ma'a ghairiha. Setiap kata yang tidak memiliki fungsi atau tugas
kecuali jika bergabung dengan kata yang lainnya. Sekali lagi, harfun yaitu setiap kata yang tidak memiliki fungsi atau tugas kecuali jika bergabung dengan kata yang lainnya. Contohnya, al-kitabu alal kursiyyi. Buku di atas kursi. Kata di atas ini tidak memiliki fungsi kecuali jika bergabung dengan kata yang lainnya. Contohnya ala di sini, di atas, itu tidak memiliki fungsi atau tugas. Kemudian bergabung dengan kata yang lainnya, yaitu alkitab dan al-kursi, maka memiliki fungsi atau tugas, yaitu buku di atas kursi. Selanjutnya contoh yang kedua, Khalid wa Hamid. Kata wa di sini artinya dan. Kata dan di sini tidak memiliki fungsi, tetapi bergabung dengan kata yang lainnya sehingga menjadi memiliki fungsi. Khalid wa Hamid. Khalid dan Hamid. Syukran ala ihtimamikum ma'an najah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap semangat, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.